Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 21 yang beranggotakan saya Siva Permedia Arsi dengan NIM 221220020. Dengan saya Risma Maulani dengan NIM 221220012. Saya Sariman dengan NIM 221220007. Oke, baik. Di sini kami akan membahas tentang sistem informasi manajemen sebagai Decision Support System atau DSS. Pemanfaatan data mining dalam sistem informasi manajemen, visualisasi data pada sistem informasi manajemen, analisis laporan manajerial berbasis sistem informasi, peran SIM dalam bisnis inteligensi. Lanjut. Panjang banget. Baik, pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam cara organisasi mengelola data dan mengambil keputusan. Organisasi modern dituntut untuk mampu mengolah data dalam jumlah besar secara cepat, akurat, dan sistematis agar dapat bersaing dan bertahan di lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang mampu mendukung kebutuhan manajerial secara efektif. Lanjut. Latar belakang dari materi kami yaitu dalam aktivitas operasional sehari-hari, organisasi menghasilkan data dari berbagai bidang seperti keuangan, pemasaran, SDM atau sumber daya manusia, dan produksi. Data tersebut tidak akan memberikan nilai strategis apabila tidak diolah dengan baik. Sistem informasi manajemen hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan, mengolah, dan menyajikan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi manajemen. Lanjut. Permasalahan yang pertama yaitu data tersebar di berbagai unit kerja. Yang kedua, proses pengambilan keputusan masih bersifat manual atau berdasarkan intuisi. Yang ketiga, informasi tidak selalu tersedia secara tepat waktu. Dan yang terakhir, kurangnya integrasi antara data dan antara data operasional dan kebutuhan manajerial. Lanjut. Peran sistem informasi manajemen. Peran sistem informasi manajemen sendiri berperan sebagai alat bantu manajemen dalam mengolah data operasional menjadi informasi yang relevan dan akurat. SIM membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan pada tingkat operasional, taktis, dan strategis. Contohnya yaitu laporan pengajuan bulanan yang digunakan manajer untuk mengevaluasi kinerja dan menentukan target berikut. Tujuan dari pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian sistem informasi manajemen, yang kedua menguraikan komponen dan alur kerja SIM, yang ketiga menjelaskan peran SIM sebagai Decision Support System atau DSS, yang terakhir menjelaskan peran SIM dalam bisnis inteligensi atau BI. Manfaat dari pembahasan ini sendiri, yang pertama memahami peran SIM dalam pengembalian keputusan, mengetahui hubungan SIM dengan DSS dan BI, meningkatkan pemahaman tentang manajemen berbasis data, dan yang terakhir menyadari SIM dalam organisasi modern. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya yaitu Risma Maulani. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang pengertian sistem informasi manajemen. Sistem berbasis komputer yang mengelola dan mengoperasionalkan menjadi informasi manajerial bertujuan mendukung, merancang, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Contohnya
SIM akademik universitas yang mengolah data mahasiswa, nilai, dan keuangan untuk kepimpinan kampus. Fungsi sistem informasi manajemen. Pertama, mengumpulkan data dari berbagai unit organisasi. Kedua, mengelola data menjadi informasi terstruktur. Ketiga, menyediakan laporan manajerial secara periodik. Contohnya, SIM rumah sakit yang menghasilkan laporan jumlah pasien, obat, dan kinerja dokter. Selanjutnya, komponen SIM informasi manajemen. Pertama, ada hardware seperti server, komputer, dan jaringan. Kedua, ada software seperti aplikasi SIM dan DBSM. Yang ketiga, ada database seperti penyimpanan data integrasi. Yang keempat, prosedur seperti aturan pengolahan data. Yang kelima, brainware, yaitu penggunaan dan pengolahan sistem. Contohnya, SIM perusahaan menggunakan server cloud, aplikasi ERP, dan staf IT seperti pengolahan. Selanjutnya, pengertian decision support system. Sistem pendukung keputusan untuk masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur, membantu manajemen menjadi alternatif terbaik. Contohnya, DSS menentukan lokal cabang baru berdasarkan data penjualan dan demografi. Peran SIM dalam DSS itu menyediakan data berkualitas sebagai input DSS. Yang kedua, mengintegrasikan data historis dan real time. Yang ketiga, mendukung analisis skenario keputusan. Seperti contohnya SIM penjualan. DSS memprediksi kenaikan peminatan produk. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Sariman. Silakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat DSS berbasis SIM. Yang pertama, mengurangi risiko keputusan, mempercepat proses analisis, keputusan lebih objektif dan berbasis data. Contohnya, DSS membantu manajer menentukan jumlah stok optimal. Selanjutnya, pemanfaatan data mining dalam SIM. Teknik untuk menemukan pola tersembunyi dalam data besar, membantu prediksi dan segmentasi. Teknik utamanya yaitu mengklasifikasi, klasterisasi, asosiasi, dan prediksi. Contohnya, data mining mengelompokkan pelanggan loyal dan tidak loyal. Manfaat data mining bagi manajemen: mengetahui tren bisnis, prediksi risiko dan peluang, mendukung DSS dan BI. Contohnya, prediksi penurunan penjualan berdasarkan pola historis. Visualisasi data dalam SIM, penyajian data dalam bentuk grafik, dashboard, dan diagram, mempermudah pemahaman informasi kompleks. Contohnya, dashboard KPI menampilkan grafik penjualan bulanan secara real time. Pengertian bisnis intelijensi, proses mengubah data menjadi wawasan strategis, mendukung keputusan jangka panjang. Contohnya, BI membantu perusahaan menentukan strategi ekspansi pasar. Hubungan SIM dan BI. SIM sebagai penyedia data terintegrasi, sedangkan BI sebagai analisis lanjutan dan insight strategis. Contohnya, data SIM keuangan di analisis untuk prediksi laba. Manfaat SIM dan BI: informasi real time, analisis mendalam dan prediktif, keunggulan kompetitif organisasi. Contohnya, BI memprediksi tren penurunan kinerja lebih awal. Dampak strategis SIM dan BI: pengambilan keputusan cepat dan akurat, organisasi lebih adaptif, manajemen berbasis data berkelanjutan. Contohnya, perusahaan
digital menyesuaikan strategi harga berdasarkan BI. Sekian, terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 21. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.